Baik. Coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Hari ini anak-anakku semuanya semangat sekali ya. Iya, alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini seperti biasanya kita sebelum belajar harus berdoa dulu ya. Oke, untuk itu Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Duduk siap. Samina wa atokna. Ikat tangan berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Baik, nah anak-anakku sebelum kita mulai belajar, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ibu absen dulu satu persatu. Adi Setiawan, Adit Putra Sandika, Ar Muhammad Azril, Fabian, Venendra, Fitra Yuningsi, Fitra Ramadan, Junari, Maura, M. Julrizal, Nur Farida, Sri Putri Cahaya, Rabiah Adawiyah, Risna Fitria, Rubiatun, Rohaini Juniarsi, Yulia Febriana, Dwi Andika. Ya, baik, berarti hari ini ada 8 orang siswa yang alfa ya, tanpa keterangan apapun ya. Oh ya, oke, baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin memberikan ice breaking dulu ya. Nah, untuk itu Ibu minta semuanya berdiri sebentar. Oke, ice breakingnya tentang pelajar Pancasila ya. Oke, ikuti gerakan Ibu ya. 1, 2, 3, mulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Sekarang boleh duduk kembali dan mari kita simak mendengarkan bersama tentang lagu berikut ini. Saya mau belajar komponen ekosistem, terdiri 3 macam. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai, atau juga disebut dekomposer. Produsen makhluk hidup yang membuat makanan, konsumen memperoleh makanan dari produsen.
Yang terakhir adalah pengurai dekomposer yang terdiri dari jamur bakteri. Ya, baik, sekarang kita akan melanjutkan. Kemarin Ibu sudah mengajarkan tentang ekologi ya. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta semuanya siapkan buku sama pulpennya di atas meja. Sudah? Nah, coba perhatikan sebelum Ibu memberikan pokok materinya, Ibu ingin membagi stick note. Bagaimana di sini kalian harus menuliskan satu kata saja yang berkaitan dengan lingkungan sekolah. Nah, hal apa saja atau benda apa saja yang dapat kalian lihat di lingkungan sekolah. Tuliskan satu kata saja pada stick note ini ya. Oke, paham? Oke. Tulis, kemudian tempelkan di depan papan nanti ya. Ya. Silakan ditulis satu kata saja. Kalau sudah, tempel di depan anak. Sudah semuanya? Oke, baik. Sekarang Ibu akan memberi pokok materi yang akan kita pelajari hari ini adalah berkaitan dengan ekosistem. Nah, Ibu cek dulu hal apa yang kalian tulis di stick note ini. Ada yang tulis bunga, batu, tanah, ada yang tulis air, rumput, belalang, semut, dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, tahu kenapa Ibu menyuruh kalian menulis hal tersebut? Nggak tahu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan sesama materi yang Ibu paparkan pada pagi hari ini yang berkaitan dengan ekosistem. Nah, di mana ekosistem itu, Ana, adalah kesatuan hubungan makhluk hidup yang saling ketergantungan. Nah, di mana ekosistem ini dapat dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik itu adalah makhluk hidup yang berinteraksi dan mempengaruhi lingkungan. Contohnya pada manusia, hewan, tumbuhan, dan jamur.
Nah, kemudian yang kedua adalah komponen abiotik, di mana komponen abiotik ini komponen yang tidak hidup, tetapi dia mempengaruhi lingkungan, contohnya pada tanah, air, cahaya, udara, kadar garam, suhu, dan kelembaban yang ada di lingkungan. Nah, ini salah satu contoh peran komponen ekosistem, di mana contoh peran ekosistem ini yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. Nah, salah satu contoh media yang sudah Ibu bikin yaitu contoh rantai makanan ekosistem pada sawah. Nah, di mana rantai makanan ekosistem pada sawah ini memiliki beberapa tumbuhan dan hewan-hewan yang saling ketergantungan. Nah, yang pertama Ibu di sini mengambil gambar yang berkaitan dengan padi ya. Nah, di mana padi ini dimakan oleh hewan yang bernama belalang. Nah, hewan ini dikatakan sebagai konsumen pertama karena dia mendapatkan makanan itu dari tumbuhan. Kemudian yang kedua, kodok. Kodok ini dikatakan sebagai konsumen kedua karena dia pemakan belalang atau dikatakan sebagai karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Selanjutnya hewan pemakan daging juga, ini namanya ular atau konsumen ketiga. Nah, dia ini memakan daging atau hewan karnivora. Selanjutnya burung elang juga pemakan daging. Nah, pemakan daging atau dikatakan sebagai hewan yang berperan sebagai karnivora. Nah, yang terakhir ada jamur. Jamur ini adalah tumbuhan sebagai pengurai. Nah, di mana tumbuhan ini sebagai pengurai, yaitu dia mendapatkan makanan yang berasal dari dalam tanah. Nah, sehingga dia dikatakan sebagai pengurai. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita bahas satu persatu tentang produsen. Nah, produsen itu adalah organisme yang membuat makanannya sendiri. Contohnya pada tumbuhan hijau atau tumbuhan yang berklorofil ya. Tumbuhan yang berklorofil. Nah, di mana tumbuhan itu mendapatkan makanan atau oksigen, yaitu dia mendapatkan dari sinar matahari untuk tempat dia menghirup karbon dioksida, yaitu pada mulut daun sebagai proses fotosintesisnya. Nih, mulut daun itu pada ujungnya seperti ini ya. Ujung yang paling depan. Nah, disinilah tempat proses fotosintesis antara tumbuhan hijau dengan cahaya matahari. Nah, itulah prosesnya antara tumbuhan dengan fotosintesis tumbuhan dengan cahaya matahari. Kemudian produsen itu bukan hanya di darat saja ya, tetapi ada di laut. Di laut itu ada tumbuhan yang bernama alga atau ganggang. Kemudian tumbuhan juga ada di sungai, ada di kolam, dan ada di
di danau ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya. Nah, masih seputaran produsen. Produsen itu merupakan tumbuhan tumbuhan hidup atau tumbuhan hijau. Nah, yang kedua pada konsumen. Nah, konsumen itu adalah organisme yang bergantung pada organisme lain untuk mensuplai energi dan makanannya. Nah, organisme ini dikenal sebagai nama organisme heterotrof. Kenapa dikatakan organisme heterotrof? Karena organisme ini mendapatkan makanan dari tumbuhan. Nah, kemudian berdasarkan makanannya, organisme itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora. Tahu arti dari ketiga itu? Herbivora itu apa? Hewan pemakan tumbuhan. Karnivora itu apa? Hewan pemakan daging. Omnivora itu? Iya, hewan pemakan segala. Berarti sudah paham ya semuanya? Nah, selanjutnya. Hewan ini berperan sebagai konsumen primer. Kenapa dikatakan sebagai hewan yang berperan sebagai konsumen primer? Karena makhluk hidup ini memperoleh energi makanan dari tumbuhan atau fitoplankton dan ganggang, ya. Nah, selanjutnya, hewan-hewan ini pula memperoleh energi makanan dengan memakan hewan lain. Nah, ketiga hewan ini dikatakan hewan apa? Hewan karnivora atau hewan pemakan daging, karena dia memakan hewan lain. Nah, selanjutnya konsumen omnivora. Konsumen ini adalah makhluk hidup pemakan hewan dan tumbuhan. Biasa dikatakan sebagai omnivora. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini dekomposer, organisme yang mengurai. Contoh bakteri, jamur, cacing tanah maupun serangga yang ada di lingkungan, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di hutan atau di danau, ya. Nah, selanjutnya, nah inilah serangga-serangga yang terdapat di lingkungan atau di dalam tanah, ya. Kemudian, nah pada suatu ekosistem ini ada yang namanya satuan tingkatan ekosistem. Yang pertama ada namanya individu, yang kedua ada yang namanya populasi, yang ketiga komunitas, keempat ekosistem, kelima bioma atau biosfer. Nah, untuk itu mari kita simak satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan individu. Nah, individu itu satuan tingkatan ekosistem. Kalian perhatikan hewan yang pertama ini ya. Hewan ini dinamakan individu. Kenapa dinamakan individu? Karena dia sendiri ya. Oke, baik. Selanjutnya yang kedua populasi. Kenapa dia dikatakan populasi? Karena dia merupakan sekumpulan, ya, sekumpulan hewan atau organisme yang sejenis, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah komunitas. Kenapa
dikatakan komunitas? Karena beberapa populasi ya, beberapa populasi yang menempati daerah yang sama pada waktu yang sama. Misalnya, contohnya kambing menempati satu tempat itu, kemudian ada sapi menempati pada satu tempat itu, kemudian ada kuda juga menempati pada satu tempat itu. Jadi itulah arti daripada komunitas. Bisa dipahami? Selanjutnya ekosistem. Nah, ekosistem itu dapat dibagi menjadi dua. Ada yang tahu? Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami itu contohnya pada ekosistem apa? Pada hutan, pada danau, laut, iya. Sudah bisa dipahami ya. Nah, kalau ekosistem buatan itu contohnya seperti ini ya. Di ekosistem sawah yang diolah oleh manusia. Contohnya ekosistem ladang yang diolah oleh manusia untuk menanam berbagai macam makhluk hidup. Kemudian contohnya pada ekosistem tambak diolah oleh manusia untuk Untuk apa? Apa? Siapa yang tahu? Ayo, ekosistem tambak itu untuk apa? Tambak. Untuk apa? Untuk dipelihara ikan. Oke. Masih belum paham atau sudah paham? Biar Ibu ulangi lagi. Sudah? Nah, ekosistem buatan itu adalah ekosistem yang diolah oleh manusia, yang dibantu oleh manusia. Sebaliknya, ekosistem alami itu ekosistem yang tanpa bantuan manusia. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Selanjutnya ada yang namanya interaksi dalam ekosistem. Nah, interaksi itu ada dua, nak ya. Interaksi antara biotik dengan biotik dan interaksi antara biotik dan abiotik. Contohnya, interaksi antara biotik dengan biotik itu adalah hubungan interspesifik. Yang pertama, yang kedua hubungan introspesifik. Kemudian, kalau hubungan interaksi antara biotik dengan abiotik itu adalah faktor lingkungan terhadap makhluk hidup. Contohnya ada pada gambar tersebut. Nah, interaksi ini merupakan interaksi biotik dan abiotik, di mana tumbuhan itu membutuhkan karbon dioksida atau membutuhkan sinar matahari. Kemudian karbon dioksida itu diolah oleh tumbuhan menjadi karbon hidrat, kemudian menjadi oksigen, sehingga jadilah makanannya bagi tumbuhan tersebut, ya. Itulah dinamakan interaksi biotik dan abiotik. Selanjutnya interaksi biotik dengan biotik. Interaksi biotik dengan biotik itu merupakan hubungan interspesifik dan introspesifik yang terjadi pada kedua hewan ini ya. Ya, mereka bekerja sama dalam satu tempat. Nah, hubungan pengertiannya pada hubungan interspesifik itu adalah hubungan antara makhluk hidup yang sejenis
dalam satu populasi. Kemudian pentingnya untuk berkembang biak. Yang kedua pentingnya untuk kerjasama dalam populasi. Ya. Nah, selanjutnya ada hubungan antara makhluk hidup yang berlainan jenis atau spesies. Yang pertama dikatakan hubungan simbiosis. Ada beberapa hubungan simbiosis. Yang pertama simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu adalah interaksi dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan keduanya saling menguntungkan. Contohnya pada hewan apa? Siapa yang tahu? Interaksi antara dua jenis yang saling menguntungkan. Anak, perhatikan ya. Ada kerbau dan burung. Tahu nggak kenapa burung itu hinggap di badan kerbau? Kenapa? Dia memakan kutu yang ada di badan kerbau itu. Hubungan mereka itu saling menguntungkan. Kenapa saling menguntungkan? Karena kerbau merasa tidak gatal lagi karena tidak digigit oleh kutu. Kemudian burung yang memakan kutu itu merasa kenyang. Itulah mereka saling menguntungkan. Mereka tidak rugi ya. Nah, dikatakan hubungan simbiosis mutualisme. Nah, sekarang simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme itu adalah interaksi dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Satu mendapat keuntungan, yang satu tidak untung maupun tidak rugi. Contohnya pada tumbuhan yang ditempati oleh sarang burung. Nah, tumbuhan itu merasa tidak rugi, merasa tidak untung juga karena dihinggapi oleh burung. Tetapi sarang burung merasa apa? Merasa beruntung karena dia bisa hidup pada ranting pohon tersebut, bisa berteduh pada ranting pohon tersebut. Itulah keuntungan pada burung tersebut ya. Bisa dipahami? Nah, simbiosis yang ketiga, simbiosis parasitisme. Di mana interaksi dua makhluk hidup ini, makhluk hidup yang berbeda jenis dan yang satu mendapat keuntungan, kemudian yang satu mendapat rugi. Contohnya pada nyamuk yang sedang menggigit kulit kita, contohnya seperti itu. Nyamuk merasa kenyang telah menghirup darah kita, menghisap darah kita. Tetapi kita merasa rugi karena darah kita sudah dihirup oleh nyamuk tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Nah, hewan yang satu dengan hewan yang lain terdapat mengalami kompetisi atau persaingan makhluk hidup sejenis atau berbeda jenis untuk mendapatkan tempat hidup. Nah, makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain suka berantem di suatu tempat. Kenapa mereka berantem? Karena memperebutkan habitatnya atau tempat hidupnya. Selain memperebutkan habitat atau tempat hidupnya, mereka juga memperebutkan makanannya apabila makanan ada di tempat tersebut. Ya, bisa dipahami? Oke, baik, selanjutnya predasi. Ada istilah predasi ya. Nah, predasi itu terjadi interaksi antara pemangsa dan hewan yang menjadi mangsanya. Yang menjadi predator atau pemangsa itu adalah contohnya pada kucing. Kemudian yang menjadi mangsanya adalah
tikus. Nah, disitulah terjadinya predasi memangsa antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Bisa dipahami ya, Nah? Nah, di sini yang terakhir adalah antibiosis. Nah, antibiosis ini adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda, yaitu makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Contohnya, Ibu kasih contoh ya. Pernah nggak kalian pergi ke kebun? Pernah. Kemudian di kebun itu orang tua kalian menanam jagung atau padi. Nah, kemudian di sela-sela padi itu ada tumbuhan-tumbuhan kecil lainnya yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangnya padi atau jagung tersebut. Nah, itulah dinamakan tumbuhan yang mengganggu tumbuhan induknya ya. Nah, jadi itu paparan materi yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ya. Nah, untuk per kelompoknya coba Ibu cek dulu, hitung dulu per orangnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, masing-masing 5 orang ya, dibagi menjadi 3 kelompok. Silakan Ibu minta dibentuk kelompoknya. Kelompok 1 bentuk mejanya di sini, kelompok 2 bentuk mejanya di sini, kelompok 3 bentuk mejanya di sini. Yuk, silakan dibentuk. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kalau bisa diangkat mejanya, jangan didorong biar nggak risih ya. Sudah. Kelompok 2 geser lagi ke sana sedikit biar kelihatan. Abang Citra, geser lagi sedikit anak. Ya. Sekarang Ibu bagikan dulu ya. Simpan dulu. Kelompok 1 silakan baca nomor poin 1 pada LKPD-nya. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu minta siapkan dulu lembar kerjanya. Untuk soal yang pertama kita akan melakukan pengamatan atau melakukan observasi di lingkungan sekolah ya. Nah, untuk itu Ibu minta kepada kelompok 1 duluan keluar dari ruang kelas. Ayo.
Jangan lupa bawa pulpennya ya. Lanjut kelompok 2 dan kelompok 3, biar Ibu sekaligus memberikan pengarahan di lingkungan. Ayo. Untuk kelompok 1, Ibu akan memberikan posisi di depan halaman ini ya. Kelompok 1, lakukan pengamatan. Perhatikan Ibu dulu, Nak. Perhatikan Ibu dulu di sini semuanya. Yang harus kalian lakukan yang pertama adalah mengamati komponen biotik dan komponen abiotik yang ada di halaman yang Ibu tunjukkan ya. Paham? Oke, kalau sudah paham, untuk kelompok 1 tempatnya di sini, yang kelompok 2 mari tempatnya yang di sini. Kelompok 2 dan kelompok 3 tempatnya di depan tiang bendera ya. Oke, silakan lakukan pengamatan.
Sudah bisa? Sudah, Ibu. Yang sebagai dekomposernya coba perhatikan di bawah tanah atau sebagai pengurainya. Silakan lakukan pengamatan yang sebaik-baik mungkin ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, alhamdulillah. Silakan lakukan pengamatan dengan baik. Bukan angin, Diskusi. Kerja kelompok itu Ana adalah berbagi pendapat, berdiskusi kepada semua teman-temannya. Ada tidak angin pilih jingin mereka kadar garam atau sumur. Oh, oksigen. Kadar air. Oksigen. Kadar air. Oh ya, teman air. Kadar garam, kadar air. Ausin nonton kami kasi parang ano unso to sin cara sini basta tahu yung film mo yun sige nih ini mo sige ada air kadar air suci kadar air dagang untuk air kan baca menjelaskan dan oh iya kayu Tulis di lembar kerjanya apa yang kalian amati itu tentang komponen biotik dan abiotik. Sudah? Sudah diamati semua? Silakan amati lagi di tempat lainnya, jangan hanya di tempat duduk kalian saja, kan lingkungan taman ini kan luas anak. Jadi kalian amati semua dari ujung kanan sampai ujung kiri ya. Jangan hanya duduk di tempat saja. Ya, boleh di samping kiri dan boleh di samping kanan, silakan diamati.
Yang harus kalian amati itu di lingkup halaman ini saja ya. Iya. Silakan amati di seluruh halaman ini atau taman ini ya. Jangan sampai mencatat yang di luar daripada taman ini ya. Nah, oke. Baik, sekarang semuanya sudah selesai? Sudah semua diamati? Sudah. Kalau sudah berarti boleh kita masuk dalam ruangan. Yang kelompok 2 sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau begitu kembali ke dalam ruangan. Kelompok 3 sudah? Oke, ayo kita kembali ke dalam ruangan untuk diskusikan. Semuanya sudah mengamati ya? Oke, kalau sudah mengamati silakan lanjut isi soal yang kedua. Lanjut isikan soal nomor 2 itu. Silakan susun rantai makanan yang sesuai dengan pengamatan kalian di lingkungan tadi. Sudah Ibu kasih contoh tadi susunan rantai makanannya, contohnya pada ekosistem sawah tadi. Disusun lengkap dengan dengan peran-perannya, yaitu yang sebagai produsen itu apa, yang sebagai konsumen pertama itu apa, sebagai konsumen kedua itu apa, dan yang sebagai konsumen ketiga, konsumen keempat, dan dekomposer itu apa. Susun, ya, sudah bisa paham kan? Kan sudah Ibu jelaskan tadi? Ya, silakan kerjakan.
Tempelkan sesuai peran makanannya. Ini deh. Bisa? Ya, bagus. Angkat tangan. Yang mau yang ini angkat tangan. Tulis salah satu saja komponen sebagai produsennya saja ya. Satu saja, jangan dua. Buatkan rantai makanannya. Seperti yang Ibu kasih contoh pada media Ibu tadi ya. Diskusikan bersama temannya ya, biar susunan rantai makanannya terarah.
Kalau sudah menempelkan gambarnya, tempelkan lagi peranannya sebagai apa. Misalnya tumbuhan itu peranannya sebagai apa, kemudian hewan yang pertama itu peranan sebagai apa. Tinggal kalian tulis di situ. Ya, boleh. Boleh begitu. Sebentar ya. Cara itu pendah. Tinggal susun lagi. Hewan apa lagi yang sebagai konsumen berikutnya? Ya. Ular ya, Bele, bele. ular atau ular? Ular. Ibu bisa lanjut di bawah sini.
Kayak gini aja, ke sini kemudian melingkar ke sana. Bisa? Lanjut, yang ketiga itu peranannya apa? Jangan lupa ini juga harus ya namanya, bagiannya ini di mana? Kemudian yang berperan sebagai produsen itu apa namanya? Yang berperan sebagai produsen itu apa? Hewan apa tumbuhan? Terus yang ini? Ya, bagus. Kelompok 3 bagus. Sudah bagus, Ibu lihat. Kelompok 2 silakan. Konsentrasi. Kelompok 1. Nah, jangan lupa tumbuhannya berperannya sebagai apa. Nah, jangan lupa dijelaskan nanti ya. Di sini nanti Kemudian, kita nilai. ya, Gunting. silakan susun sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sudah? Belum?
Sudah? Kelompok 3 sudah? Oke, yang kelompok 2 dan kelompok 3 gimana? Masih? Sedikit lagi? Oke, silakan lanjutkan dulu untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Ayo, silakan. Tempel jamu ibu. Jamur itu berperan sebagai apa? Dekomposer atau Ya. Yang kelompok 2? Ayo, susun cepat. Sudah, ayo. Kelompok 2, kerjasama yang baik dong. Ayo. Lanjut, tuliskan itu. Ayo, yang pinjam guntingnya ya. Iya bu. Bantu gunting. Bantu temannya tempelkan. Ini berperan sebagai apa dan ini berperan sebagai apa. Kemudian yang ini peranannya sebagai apa. Silakan susun dengan rapi supaya nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Tempel ini dong, jangan diam saja, yang lainnya bantu temannya. Yang kelompok 1 sudah ya, kelompok 3 sudah ya, kelompok 1 sudah. Jangan lupa tulis nama ketua kelompok, nama teman-temannya. Jangan lupa tulis nama ketua kelompok sama urutan nama teman-temannya atau anggotanya ya. Di sini juga kelompok 2, jangan lupa tulis nama kelompok, ketua sama anggotanya. Satu. Mana lagi? Ayo kelompok 2 cepat sedikit nak. Sudah ya? Semuanya sudah? Oke, baik, perhatikan. Untuk kelompok yang sudah selesai, Ibu minta kepada kesediaan kelompok 3 untuk mempresentasikan di depan kelas.
Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan membuat rantai makanan. Sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kami, kita akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok 3 mulai dari kanan. Perkenalkan, nama saya Fitra. Nama saya Aura. Perkenalkan, nama saya Sasmita. Setelah itu kita akan membaca hasil penelitian kami tadi. Bukan semut, belalang, tumbuhan, bunga, terong, komponen biotik. Semut, belalang, tumbuhan, bunga, terong, hewani, rumput, pohon pepaya, cacing, kelengkeng, yang komponen biotik. Cahaya, matahari, air, tanah, suhu. Itu adalah hasil dari tadinya kita akan membacakan susunan rantai makanan. Mulai dari produsen yaitu bunga, dan konsumen 1 belalang, konsumen 2 kodok, dan konsumen 3 adalah ular, dan ini adalah dekomposer atau pengurai jamur. Sekian dari presentasi kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, baik, selanjutnya silakan Ibu kasih kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan dan pembuatan rantai makanan kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari kanan. Kenalkan, nama saya Rija. Nama saya Hani. Perkenalkan, nama saya Lina. Bantu temannya pegang. Ya, silakan lanjutkan. Dan kita akan membacakan hasil pengamatan di luar kelas tadi. Komponen biotik: manusia, semut, bunga, berduri, rumput, belalang, cacing, ulat, jambu, nyamuk, kupu-kupu. Komponen abiotik: batu, tanah, kadar, garam, cahaya, suhu. Kami akan menjelaskan rantai makanan kami mulai dari produser, yaitu tumbuhan terong, dan terong ini dimakan oleh konsumen ke-1 yaitu belalang, dan belalang dimakan oleh kodok yaitu konsumen kedua, dan kodok dimakan oleh ulat konsumen ketiga, dan ulat dimakan oleh belang yaitu konsumen keempat. Habis itu selesainya yang
kosek atau penilai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya silakan Ibu beri kesempatan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 2 kami akan mempersilakan hasil karya kami. Apakah sambil mempartisipasi kegiatan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Daya. Perkenalkan nama saya Fitra. Perkenalkan nama saya Mora. Komponen biotik. Semut, manusia, bunga, jamur, nyamuk, belalang, cacing, kupu-kupu, lebah. Komponen abitur. Batu, tanah, udara, air. Belalang dimakan oleh kodok. Kodok dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Dan hasil makanan mereka akan menjadi dekompose atau pengulangan. Sampai itu aja. Apabila yang kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, baiklah anak-anakku, berarti semuanya sudah paham ya dengan rantai makanan yang terdapat pada ekosistem. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan evaluasi dulu yang berkaitan dengan ekosistem. Sekarang Ibu mau bertanya dulu ya. Apa sih pengertian dari ekosistem itu anak-anak? Masih ingat yang sudah Ibu jelaskan tadi? Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Adalah apa? Saling bergandengan. Iya, hubungan atau kesatuan yang saling bergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, apa itu komponen biotik? Siapa yang tahu? Yang mempengaruhi Komponen yang terdiri dari makhluk. Iya, kalau abiotik itu komponen yang mempengaruhi lingkungan. Oke, baiklah. Berarti semuanya sudah tahu ya. Sekarang Ibu ingin merefleks dulu semuanya. Ibu minta berdiri sebentar. Nah, lakukan ice breaking terakhir ya. Saya tahu, saya bisa ya. Oke, sama-sama. 1, 2, 3, mulai. Aku tahu, aku bisa melakukan. Aku tahu aku bisa melakukan. Aku tahu aku bisa melakukan. Aku tahu aku bisa melakukan. Oke, baik. Nah, untuk itu Ibu mau kasih PR dulu ya. Silakan dicatat dulu PR-nya. Mana spidol Ibu tadi? Ya. Silakan ditulis dulu PR. Nomor 1.
tulis PR-nya. Ibu sembari mengumpulkan bahan-bahan. Sudah dicatat? Oke, kalau sudah semuanya? Baik, kalau sudah, Ibu akan mengakhiri pelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk itu Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa penutup majelis. Ya, silakan pimpin doa penutup majelis. Bersiap. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita doa penutup majelis. Sikat tangan berdoa penutup majelis. Beri hormat kepada Ibu Guru. Sama-sama anak-anakku. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ketua kelasnya. Silakan kembali. Sekarang kita sudah selesai KBM-nya. Nah, untuk itu Ibu minta bukunya dirapikan kembali ke dalam tas. Kemudian boleh istirahat sebentar.